Kontrak Paul Pogba di Manchester United akan habis pada akhir musim 2021-2022. Namun hingga saat ini belum ada kepastian apakah Pogba bakal teken kontrak baru atau menyudahinya. Andai tak kunjung ada pembaruan juga, dia bebas melakukan perjanjian prakontrak dengan klub lain saat bursa transfer Januari dibuka. Saat ditanya kelanjutan masa depan Paul Pogba di Manchester United, Ralf Rangnick menegaskan bukan tugasnya meyakinkan pemain untuk bertahan. Menurut pria Jerman tersebut, dia tidak akan memaksakan kehendak. Semuanya tergantung keinginan pemain yang bersangkutan untuk hengkang atau melanjutkan kerjasama. Rangnick menilai jika pemain memang mau pergi, mereka dipersilahkan pergi. Tim pelatih tidak akan menahan-nahan kepergiannya. Saya tak mengatakan bahwa dia tidak layak dipertahankan. Tetapi tentu saja, pemain ingin bermain dan bertahan untuk klub sebesar Manchester United. Jika seorang pemain tak mau bermain untuk klub sebesar Manchester United, saya pikir tidak masuk akal meyakinkannya buat mengubah pikiran, ujar Rangnick dikutip dari Sky Sport. Pencarian PSG terhadap pelatih baru tak lepas dari masa depan Mauricio Pochettino. Ia disebut-sebut akan hengkang karena tak harmonis dengan beberapa pemain. Apalagi dirinya kembali dikaitkan dengan Manchester United. Paris Saint-Germain terus dikaitkan dengan nama-nama pelatih mentereng. Terbaru, nama Didier Deschamps masuk dalam daftar. Mendengar namanya masuk bursa pelatih PSG musim depan, Deschamps pun menampik kabar itu. Ia menegaskan masih betah menangani timnas Prancis. Kontrak Didier Deschamps memang akan berakhir usai Piala Dunia 2022. Sampai saat ini, dia belum tahu apakah akan memperpanjang masa baktinya di timnas Prancis atau tidak. Soal pekerjaan di PSG, saya tidak bisa. Saat ini saya tidak tersedia di bursa pelatih. Anda harus mengajukan pertanyaan kepada saya dalam waktu 1 tahun jika pertunjukan masih berlangsung, ujar Deschamps kepada RMC Sport. Barcelona gagal lolos ke babak gugur setelah dihajar Bayern Munich 3-0 di matchday 6 pada tengah pekan ini. Dengan hasil itu, Barcelona finish ketiga di grup E dengan perolehan 7 poin, terpaut 1 poin dari Benfica dan 11 poin dari Bayern Munich yang menjadi juara grup. Alhasil, Barca pun mesti turun kasta ke Liga Eropa. Kegagalan ini menandai kegagalan Barcelona lolos ke fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Sebelumnya, hasil serupa didapatkan Barca saat finish ketiga di grup H di belakang AC Milan dan Leeds United pada musim 2000-2001. Mantan striker Barcelona Antoine Griezmann berpendapat kesulitan Blaugrana bisa dipahami karena beberapa faktor. Di antaranya, kepergian Lionel Messi dan pergantian pelatih dari Ronald Koeman pada Xavi Hernandez. Saya terkejut karena mereka selalu ada dalam persaingan. Di sana memang ada banyak perubahan. Leo sudah pergi, ada banyak pergantian pelatih. Namun Anda harus sabar dan percaya pada tim Anda sendiri, ujar Griezmann dikutip Marca. Masa depan Mohamed Salah di Anfield masih belum jelas. Pemain timnas Mesir itu akan habis kontraknya pada musim panas 2023 dan pembicaraan tentang perpanjangan kontrak sejauh ini terbukti tidak membuahkan hasil. Baik Salah dan Sadio Mane akan berangkat ke Piala Afrika di akhir bulan ini. Mereka bisa melewatkan sebagian besar laga-laga penting Liverpool jika Mesir dan Senegal berhasil melaju jauh di turnamen tersebut. Liverpool kabarnya tengah mengawasi aksi pemain sayap Leeds United, Rafinha, dan pemain depan West Ham United, Jarrod Bowen. Keduanya menjadi target potensial jika suatu saat The Reds kehilangan Sadio Mane dan Mohamed Salah. Namun, Liverpool Echo melaporkan bahwa tawaran pertengahan musim untuk Rafinha atau Bowen sangat tidak mungkin. Akan tetapi, The Reds masih mengawasi kedua pemain tersebut. Mereka dapat mempertimbangkan untuk pindah pada musim panas mendatang jika mereka mempertahankan performa impresif untuk klub masing-masing. Erling Haaland memang sudah santer diberitakan bakal meninggalkan Dortmund sejak musim panas 2021 lalu. Pemain asal Norwegia itu kabarnya masuk radar Real Madrid, Paris Saint-Germain, hingga Manchester City. Agen kenamaan Mino Raiola membuka suara mengenai masa depan kliennya Erling Haaland.
Raiola menegaskan Haaland kemungkinan besar akan meninggalkan Borussia Dortmund pada musim panas 2022. Lebih lanjut, Raiola memastikan Haaland tidak akan menghabiskan sisa karirnya bersama Dortmund. Raiola menjelaskan bahwa Dortmund hanyalah batu loncatan Haaland agar bisa bergabung ke klub raksasa. Ada kemungkinan besar Haaland bakal berganti klub pada musim panas 2022. Kami dan manajemen Dortmund akan bertemu dan melakukan diskusi dalam waktu dekat. Satu hal yang pasti, keputusan mengenai Haaland tidak akan dibuat pada musim dingin ini. Mungkin kami akan mengambil keputusan pada musim panas 2022 atau setahun setelahnya, jelas Raiola kepada Sport One. Raheem Sterling berhasil masuk ke dalam daftar elit bintang Liga Inggris usai mencetak gol kemenangan Manchester City atas Wolverhampton. Menjamu Wolves di Etihad Stadium pada pekan ke-16 Liga Inggris, Manchester City kesulitan membongkar pertahanan tim tamu hingga Sterling memecahkan kebuntuan di babak kedua. Lewat titik putih pada menit ke-66, eksekusi penalti Sterling sukses mengecoh Josesa dan membuka keunggulan Manchester City atas tamunya. Tak hanya menambahkan 3 poin penting untuk Manchester City, gol penalti Sterling tersebut juga membuatnya masuk ke dalam daftar elit bintang Liga Inggris. Dilansir dari Opta, gol penalti Sterling tersebut membuatnya menjadi pemain ke-32 yang berhasil mencetak 100 gol di Liga Inggris. Sterling mencatatkan rekor tersebut saat usianya masih menginjak 27 tahun 3 hari. Ia menjadi pemain termuda ke-8 yang berhasil masuk ke dalam daftar elit Liga Inggris tersebut sepanjang sejarah. Barcelona baru saja tersingkir secara memalukan di fase grup Liga Champions musim ini. Presiden Joan Laporta berjanji akan melakukan pembenahan segera untuk memperkuat tim. Kehadiran Xavi Hernandez di kursi pelatih memberikan harapan pada para supporter Barcelona seiring performa angin-anginan klub kesayangan mereka di musim ini. Sang legenda klub diyakini tahu harus berbuat apa. Namun 2 kekalahan atas Real Betis dan Bayern Munich dalam sepekan menunjukkan Xavi tak bisa membuat Barcelona berprestasi dalam sekejap. Ia butuh waktu membangun tim yang mampu bersaing di Spanyol maupun di Eropa. Xavi juga butuh pemain-pemain yang tepat. Saat ini, skuad yang ada belum cukup mumpuni dan Joan Laporta menyadari hal itu. Oleh sebab itu, Presiden 59 tahun itu memberikan pesan pada supporter bahwa Barcelona akan bergerak aktif di bursa transfer musim dingin. Saya merasakan kekecewaan yang sama dengan kalian atas tersingkirnya tim di Liga Champions. Kita semua setuju bahwa tim utama perlu diperkuat lagi. Masalahnya, kami manajemen baru mewarisi sejumlah kontrak bernilai tinggi yang membuat kami tak bisa bergerak bebas dengan batas gaji yang kami punya. Kami berusaha menemukan cara untuk memperbaiki tim pada musim dingin ini, ujar Laporta. Arsenal dikabarkan bersiap untuk merayu kembali striker Fiorentina Dusan Vlahovic menjelang bursa transfer Januari mendatang. Sport Mediaset melaporkan Arsenal bersedia meningkatkan tawaran untuk Vlahovic menjadi 80 juta euro. Pemain berpaspor Serbia itu semakin mencuri perhatian dengan menjadi mesin gol La Viola. Vlahovic saat ini adalah salah satu di antara pemain paling dicari di dunia. Ia telah mencetak 13 gol hanya dalam 16 pertandingan di Serie A musim ini. Performanya membuat banyak klub tertarik, mulai Juventus, Manchester United dan Manchester City, sampai Arsenal juga berada di jalur antrean untuk mendapatkan tanda tangannya. Arsenal kabarnya bersedia membayar hingga 80 juta euro. The Gunners berharap angka ini mampu memuluskan transfer dan meyakinkan sang pemain untuk bergabung. Arsenal punya kans besar mendapatkan Vlahovic. Pasalnya, Fiorentina tidak menginginkan pemainnya itu bergabung ke Juventus. Tim yang bermarkas di Artemio Franchi itu lebih suka Vlahovic pindah keluar Italia. Agen dari Romelu Lukaku, Federico Pastorello, mengungkapkan bahwa kliennya berhasrat kembali ke Liga Italia dan memicu spekulasi menyesal tinggalkan Inter Milan. Menurut laporan Fabrizio Romano, agen Lukaku menyebut ada kemungkinan bahwa sang striker ingin kembali merumput di Liga Italia suatu saat nanti. Namun sang agen menegaskan bahwa saat ini Lukaku akan tetap di Chelsea untuk menikmati masa comeback-nya sejak hengkang secara permanen pada 2014 silam.
Sinyal yang diberikan Pastorello sendiri seakan membuka kontroversi transfer Lukaku yang memanaskan bursa transfer musim panas 2021 lalu. Saat itu, Lukaku mengaku ingin bertahan. Namun seketika tawaran Chelsea datang, ia memutuskan hengkang dengan harga 97,5 juta pound sterling. Kepergian itu tak disambut baik oleh pendukung Inter Milan yang mencoret dan merusak muralnya di kota Milano. Dengan adanya pengakuan dari sang agen bahwa Romelu Lukaku punya hasrat kembali ke Italia, bukan tak mungkin klub negeri Pisa yang akan ia tuju adalah Inter Milan. Anthony Martial sudah 6 tahun membela Manchester United. Setan Merah menebusnya dengan harga yang mahal dari AS Monaco di tahun 2015 silam. Namun sejauh ini, pemain timnas Prancis itu tak maksimal saat berada di MU. Performanya kerap naik turun sehingga ia jarang memberikan kontribusi yang besar bagi Setan Merah. Alhasil, belakangan ini Martial lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ia sulit untuk menggeser Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani di ujung tombak MU. Dilansir Sky Sport, agen Martial mengungkapkan bahwa kliennya tidak ingin berada di MU lagi. Ia ingin pindah klub di bulan Januari nanti. Sang penyerang merasa jam bermain yang ia dapatkan sangat minim sehingga ia ingin lekas cabut dari Old Trafford. Sementara itu, MU dikabarkan tidak akan menghalangi kepergian Martial. Mereka siap menjualnya di kisaran angka 40 juta euro. Manchester City meraih kemenangan di pekan ke-16 Liga Inggris musim ini. Menjamu Wolverhampton Wanderers, The Citizen menang tipis 1-0. Bermain di Etihad Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat, gol tunggal kemenangan Manchester City dicetak oleh Raheem Sterling dari titik penalti di menit ke-66. Hasil ini memantapkan posisi skuad asuhan Pep Guardiola di puncak klasemen sementara dengan koleksi 38 poin. Sementara Wolves tertahan di peringkat ke-8 dengan 21 poin. Liverpool bersusah payah merebut kemenangan atas Aston Villa di pekan ke-16 Liga Inggris. The Reds menang 1-0 berkat gol penalti Mohamed Salah. Laga ini tersaji di Stadion Anfield Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Tuan rumah akhirnya memecahkan kebuntuan di menit ke-67. Mohamed Salah membobol gawang Aston Villa melalui gol eksekusi penalti. Liverpool menutup duel dengan kemenangan 1-0. Tambahan 3 angka membuat Liverpool tetap tertahan di posisi kedua dengan 37 poin. Sementara itu, Villa tertahan di urutan ke-12 dengan 19 poin. Laga Chelsea versus Leeds United berjalan ketat di pekan ke-16 Liga Inggris. The Blues memenangkan pertandingan itu dengan skor 3-2 usai mendapatkan 2 hadiah penalti. Bermain di Stamford Bridge Sabtu malam waktu Indonesia Barat, tuan rumah sempat tertinggal lebih dulu lewat penalti Rafinha di menit 28. Namun gol Mason Mount di menit 42 mampu menyamakan kedudukan dan membuat skor 1-1 menutup babak pertama. Di babak kedua, Chelsea sempat memimpin lewat penalti Jorginho di menit 58. Namun, Leeds bisa menyamakan lagi lewat gol Jogelhardt pada menit 83. Di masa injury time, Jorginho mampu mencetak gol keduanya dari titik putih dan memastikan kemenangan Chelsea dengan skor 3-2. Hasil ini membuat Chelsea kini mengoleksi 36 poin dan tetap berada di peringkat ketiga klasemen Liga Inggris. Sementara Leeds tertahan di peringkat 15 dengan 16 poin. Arsenal bertemu Southampton dalam laga lanjutan Liga Inggris. Bertanding di Emirates Stadium Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Meriam London menghajar tamunya dengan skor 3-0. Arsenal memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol Alexander Lacazette di menit 21 dan Martin Odegaard di menit 27. Arsenal punya banyak peluang di babak kedua, namun hanya mampu menambah 1 gol lewat Gabriel Magalhaes di menit 62. Kemenangan ini memutus hasil buruk yang didapatkan Arsenal dalam 2 pertandingan terakhir musim ini. Arsenal untuk sementara naik ke posisi 5 klasemen Liga Inggris dengan 26 poin. Manchester United menghadapi Norwich City dalam laga lanjutan Liga Inggris 2021-2022.
Bertandang ke markas Norwich Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Setan Merah menang dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan United tercipta lewat eksekusi penalti Cristiano Ronaldo di menit 75. Meski sama-sama mendapatkan peluang, namun tak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Hasil ini membuat Manchester United kini berada di urutan kelima klasemen sementara dengan raihan 27 poin. Juventus menghadapi Venezia dalam laga lanjutan Liga Italia 2021-2022. Bertandang ke markas Venezia Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Sinyonya Tua ditahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1. Juventus sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Alvaro Morata di menit 32. Namun Venezia berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Mattia Aramu pada menit 55. Pada akhirnya, skor imbang 1-1 bertahan hingga laga usai. Tambahan 1 poin ini membuat Juventus kini berada di urutan ke-6 klasemen sementara Liga Italia. AC Milan berhadapan dengan Udinese dalam laga lanjutan Liga Italia 2021-2022. Bermain di Friuli Stadium Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, Rossoneri ditahan imbang tuan rumah 1-1. AC Milan tertinggal 1-0 setelah Beto berhasil mencetak gol di menit 17. AC Milan baru bisa menyamakan kedudukan melalui Zlatan Ibrahimovic pada menit 90+2. Hasil ini tak mengubah kedudukan AC Milan di puncak klasemen sementara Serie A. Mereka kini mengoleksi 39 poin dari 17 laga. Cristiano Ronaldo dikabarkan tak cocok dengan pelatih Manchester United, Ralf Rangnick. Mengutip dari Football Insider, kondisi di atas coba dimanfaatkan Real Madrid untuk membawa pulang Cristiano Ronaldo ke Santiago Bernabeu pada Januari 2022. Tanda-tanda ketidakcocokan Cristiano Ronaldo dan Ralf Rangnick sudah terlihat di laga Manchester United versus Crystal Palace Minggu 5 Desember 2021. Saat itu, Cristiano Ronaldo menjalankan strategi yang diinstruksikan Ralf Rangnick. Ia ikut membantu rekan-rekannya menekan lawan dalam laga tersebut. Hanya saja, Cristiano Ronaldo jadi melupakan tugas utamanya, yakni mengkreasikan peluang yang berujung gol. Terbukti, di laga tersebut Cristiano Ronaldo hanya melepaskan 1 shot on target. Kemudian, di laga kedua Ralf Rangnick saat Manchester United menjamu Young Boys di Liga Champions, Cristiano Ronaldo sama sekali tidak diturunkan. Karena itu, Real Madrid siap membajak Cristiano Ronaldo. Terlebih, di kursi pelatih Real Madrid ada Carlo Ancelotti. Kolaborasi Carlo Ancelotti dan Cristiano Ronaldo pernah mengantarkan Real Madrid menjadi juara Liga Champions dan Copa del Rey.